Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan melanjutkan materi tentang suhu dan kalor, khususnya membahas tentang kalor atau panas. Materi fisika kelas 11. Sekarang kita lihat kalor. Kalor atau panas itu dilambangkan dengan Q besar. Kalor itu adalah suatu bentuk energi yang dipindahkan melalui perbedaan suhu. Kalor berpindah dari benda bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Benda yang menerima kalor, suhunya akan naik dan wujudnya berubah. Benda yang melepaskan kalor, suhunya akan turun dan wujudnya pun akan berubah. Nah, besarnya kalor yang diserap atau dilepaskan oleh suatu benda berbanding lurus dengan pertama ada massa benda, yang kedua kalor jenis benda, yang ketiga adalah perubahan suhu. Sehingga kalor itu atau Q itu dirumuskan dengan M kali C kali delta T. Atau rumus Q itu sama dengan macet. M kali C kali delta T. Di mana Q itu adalah kalor. Kalor itu satuannya adalah joule dalam SI atau boleh juga satuannya kalori. Di mana 1 kalori itu nilainya sama dengan 4,2 joule atau 1 joule itu nilainya sama dengan 0,24 kalori. Sekarang kita lihat besaran-besaran lain dalam kalor. Yang pertama ada kapasitas kalor. Kapasitas kalor itu dilambangkan dengan C besar. Kapasitas kalor itu adalah banyaknya kalor yang diperlukan zat untuk menaikkan suhu sebesar 1 derajat Celcius. Untuk zat yang sejenis belum tentu memiliki kapasitas kalor yang sama. Sehingga kapasitas kalor atau C besar itu dirumuskan dengan Q per delta T, di mana Q itu adalah kalor atau panas, sementara delta T itu ada perubahan suhu. Yang kedua ada kalor jenis. Kalor jenis itu dilambangkan dengan C kecil. Kalor jenis adalah banyaknya kalor yang diperlukan tiap 1 gram zat untuk menaikkan suhu sebesar 1 derajat Celcius. Maksudnya apa? Misalkan ada air itu mempunyai kalor jenis sebesar 4200 joule per kilogram derajat Celcius. Artinya apa? Artinya untuk memanaskan suhu 1 kg air sebesar 1 derajat Celcius, maka diperlukan energi sebesar 4200 joule. Nah, sehingga kalor jenis itu atau C kecil itu dirumuskan dengan C besar per M atau Q per delta T, di mana C kecil itu adalah kalor jenis benda, Q itu adalah kalor, satuannya bisa kalori atau joule, sementara C besar itu adalah kapasitas kalor yang satuannya kalori per derajat Celcius atau boleh juga joule per Kelvin. Sementara delta T itu adalah kenaikan suhu. Suhunya boleh dalam satuan Celcius ataupun satuan Kelvin. Nah, untuk memudahkan kamu menghafal rumus, bisa kita turunkan dari sini. Tadi kita sudah belajar bahwa kalor itu dirumuskan dengan apa? Ya, dirumuskan dengan macet M kali C kali delta T. Q macet. M kali C ini itu sama dengan C besar atau sama dengan kapasitas kalor. Sehingga Q itu bisa juga rumusnya C besar kali delta T, atau Q itu bisa juga rumusnya M kali C kali delta T, di mana C itu rumusnya sama dengan M kali C, atau C kecil itu rumusnya sama dengan C per M seperti rumus ini. Atau C besar itu bisa juga rumusnya Q per delta T seperti rumus ini. Nah, agar kamu mudah memahaminya, mari kita lihat contoh soal. Berapa besar kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu sebatang besi yang masanya 10 kg dari suhu 20 derajat Celcius menjadi 100 derajat Celcius?
jika kalor jenisnya adalah 4.500 Joule per kilogram. Nah, kalor jenis. Nah, sekarang mari kita lihat apa yang diketahui. Massa 10 kg. Massa dilambangkan dengan M. M-nya adalah 10 kg. Suhunya dari 20 sampai 100, berarti ada perubahan suhu. Suhu awalnya itu adalah 20 derajat Celcius, suhu akhirnya adalah 100 derajat Celcius. Kalor jenis itu dilambangkan dengan apa? Ya, C kecil. C kecilnya 4.500 Joule per kilogram. Yang ditanya, berapa besar kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu? Kalor itu dilambangkan dengan apa? Ya, dilambangkan dengan Q besar. Nah, di sini ada perubahan suhu. Kalau perubahan suhu bisa kita lihat apa rumus delta T? Delta atas nama delta selalu yang akhir kurang yang awal. Jadi suhu akhir kurang suhu awal. 100 kurang 20 dapatlah ya 80 derajat Celcius. Nah, kalau begitu apa rumusnya? Q itu dirumuskan dengan ya Q ada M, ada C, ada delta T. Berarti rumusnya apa? Ya, macet. M, C, delta T. Di mana M itu adalah nilainya 10 kg, C itu adalah 4.500 Joule per kilogram. Derajat Celcius sebenarnya kali delta T. Delta T itu ini tinggal derajat Celciusnya ya. Delta T-nya adalah 80 derajat Celcius. Kilogram bisa dicoret, derajat Celcius bisa juga dicoret. Dapatlah 225.000. Satuannya apa? Yang tinggal Joule, berarti Joule. Jadi Q-nya adalah 225.000 Joule. Sekarang kita lihat contoh soal yang kedua. Sebotong besi memiliki massa 3 kg. Berarti apa yang diketahui? Ya, masanya adalah 3 kg. Dipanaskan dari suhu 20 derajat Celcius menjadi 120 derajat Celcius. Nah, suhunya awal dan akhir, berarti dapatlah delta T. Delta T atas nama delta selalu yang akhir kurang yang awal. Suhu akhirnya adalah 120 derajat Celcius, yang awalnya adalah 20 derajat Celcius. Maka dapatlah delta T-nya adalah 100 derajat Celcius. Kalor yang diserap besi sebesar 135 kJ. Kalor itu dilambangkan dengan Q. Q itu 135 kJ. Atau kita ubah ke Joule, berarti 135 kali 10 pangkat berapa? Ya, 3 Joule. Tentukan kapasitas kalor besi dan kalor jenis besi. Nah, ditanyanya berapakah kapasitasnya? Kapasitas kalor dilambangkan dengan C besar, kemudian kalor jenisnya dilambangkan dengan C kecil. Nah, apa rumus C besar? Mari kita ingat lagi. Tadi Ibu sudah menerangkan bahwa kalor itu dirumuskan dengan apa? Ya, Q sama dengan macet. Q macet. Di mana M kali C kecil itu sama dengan C besar. Nah, kalau begitu, apa rumus yang kita pakai? Kalau ditanya adalah C besar, berarti rumus C besar itu bisa juga Q kali delta T. Q-nya sudah diketahui, delta T-nya sudah. Berarti bisa kita cari C besar. Yang C besar itu bisa dirumuskan dengan Q per delta T. Berarti Q-nya adalah 135 kali 10 pangkat 3 Joule. Delta T-nya adalah 100 derajat Celcius. Sehingga dapatlah C besar itu adalah
kurangkan ini 2, ini kurang 2, jadi tinggal 1. Dapatlah 1350. Satunya apa? Joule per derajat Celcius. Yang kedua ditanyanya adalah berapakah C kecil? C kecil itu bisa juga dirumuskan dengan C besar per M. C besarnya sudah diketahui, M-nya sudah diketahui? Iya, sudah. Berarti bisa juga C kecil itu rumusnya C besar per M. C besar itu nilainya adalah 1350 Joule per derajat Celcius. Kemudian M-nya itu adalah 3 kilogram. Sehingga dapatlah 450, apa satuannya? Ya, Joule per derajat Celcius kali kilogram. Nah, sekian saja pembahasan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.